Yang kedua, saya siap masuk neraka pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad. Dan saya siap untuk keluar dari neraka terakhir kali. Tapi jika saya benar, saya minta mataharinya klan Ba'alawi di Indonesia pecah. Bulannya klan Ba'alawi di Indonesia pecah. Buminya klan Ba'alawi di Indonesia pecah. Dan kebobrokan kaum Ba'alawi dari Sabang sampai Merauke terungkap. Artinya alhamdulillah Jakman sudah selamat dari habaib. Saya yang orang bodoh saja merasa ada kemanfaatan atas tesis Kiai Iman. Kalau Lutfi sudah membual, apalagi kabit-kabit yang recehan. Walau nasab sudah dibongkar, masih ada yang husnudon dan percaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian ya. Ini ada video menarik kawan. Ini video lama tapi ini luar biasa. Terkait seseorang yang tiba-tiba muncul mendukung tesis Kiai Iman. Mungkin ini sudah 1 tahun lebih ya, Gus Maulana. Beliau hadir ke Pondok Pesantren Gus Fuad Pleret. Kemudian beliau memberikan banyak informasi terkait klan Ba'alawi menurut spiritualitas beliau. Kemudian diakhiri dengan sebuah mubahalah yang luar biasa, mubahalah yang sangat berani. Beliau bermubahalah tentang kebenaran semua yang beliau sampaikan, semua yang beliau informasikan terkait klan Ba'alawi. Bahkan beliau siap menerima resiko terburuk dalam hidupnya, dunia dan akhirat. Beliau siap masuk menjadi penghuni neraka paling awal dari umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang beliau sampaikan ini terdapat sebuah kebohongan, menginginkan sebuah popularitas, kehormatan duniawi. Kemudian juga beliau siap keluar paling akhir dari api neraka. Kalau apa yang disampaikan beliau ini hanyalah mengada-ngada. Nah, sumpah itu sudah dilakukan dan sudah terjadi. Dan ini bisa dikatakan sumpah ya atas nama Allah, bermubahalah dengan alam. Karena kita lihat di situ tidak bermubahalah dengan orang lain. Beliau bermubahalah dengan dirinya sendiri, bersumpah atas nama Allah terhadap kebenaran dari sesuatu yang beliau sampaikan. Dan sumpah itu sudah berjalan 1 tahun lebih. Sekarang bisa kita pikir-pikir lah. Kita bisa angan-angan kembali apa yang terjadi dengan keadaan ini. Ketika beliau menyampaikan suatu kebenaran dan klan Ba'alawi sebaliknya, maka beliau minta agar mataharinya Ba'alawi pecah. Kemudian rembulannya Ba'alawi, buminya Ba'alawi, kebobrokan Ba'alawi itu terbongkar semua. Dan apa yang terjadi bisa kita pikirkanlah. Dan bagaimana kaitannya dengan informasi terkait beberapa Habib Ba'alawi yang menjadi ikon di Nusantara? Bagaimana kondisinya sekarang? Tidak bisa terselamatkan. Maulana Ishaq Kudus siap dengan konsekuensinya. Yang pertama, 1. Mati dalam 10 hari di kamar sendiri, di rumah sendiri, biar tidak dibunuh orang, Kiai. Yang membunuh adalah Allah dengan tangan Rasulullah sendiri. Yang kedua, saya siap masuk neraka pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad. Dan saya siap untuk keluar dari neraka terakhir kali di antara kalangan umat Rasulullah Muhammad. Karena saya telah menyampaikan bahwa Ba'alawi munqati'un wa maudhu'un, nasabnya terputus dari Nabi dan penuh dengan rekayasa kepalsuan.
jika saya berbohong, mereka daya, mengaku-ngaku, menipu, mencatut nama Nabi demi kepentingan ketenaran dan lain-lain, saya siap menerima konsekuensi itu. Tapi jika saya benar, saya minta mataharinya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, bulannya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, buminya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, dan kebobrokan kaum Ba'alawi dari Sabang sampai Merauke terungkap secara terang benderang. Juga mataharinya klan Ba'alawi di bumi, seluruh bumi pecah, bulan klan Ba'alawi seluruh bumi pecah, dan mereka akan terbongkar sebagai bukan dzurriyyat Rasulullah, bukan keturunan biologis dari Rasulullah. Cukup ya, atau perlu ditambah lagi? Dan seluruh umat Rasulullah mengetahui dan menyadari bahwa Habib-Habib Ba'alawi bukan dzurriyyat Rasulullah. Setuju Kiai. Bagi pendukungnya. Nah, untuk pendukung para klan Ba'alawi, Anda telah berada di gerbong yang salah. Kalau seandainya mubahalah ini kemudian memakan panjenengan semua, karena saya mubahalah ini dengan alam, bukan dengan klan Ba'alawi, dengan alam. Wallahu ala ma naqulu wakil. Maka Anda akan menerima konsekuensi masing-masing. Silahkan lecehkan saya, silahkan bully saya, silahkan roasting saya sepuasnya. Allah mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru. Siap. Oke. Cukup ya ini. Syahadat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya setelah hasil kemarin dari Jatman sudah terpilih Kiai Halwani. Artinya alhamdulillah Jatman sudah selamat dari habaib. Mari teman-teman kita terus suarakan supaya PBNU juga bersih dari habaib. Agar apa? Agar Nahdlatul Ulama kita murni kembali dari habaib, dan supaya Nahdlatul Ulama kita tidak tergadaikan. Mari teman-teman kita semangat untuk menyuarakan supaya PBNU, supaya Nahdlatul Ulama kita. Saya dari masyarakat NU akar rumput yang dari kecil dididik oleh para kiai-kiai NU yang notabene hanya ahli bahasa. Menanggapi masalah yang sedang sekarang ramai, masalah tesis Kiai Iman, saya yang orang bodoh saja merasa ada kemanfaatan atas tesis Kiai Iman yang memang sampai sekarang belum bisa dibantah. Dan kami memantau 1 tahun ini tentang tesis Kiai Iman, dan memang hanya kiai-kiai NU, Kiai Imad dan kawan-kawan yang menggunakan rasio dalam pembahasannya. Jadi bagi kami Kiai Imad itu sangat bermanfaat, dan jenengan tidak bermanfaat. Tidak ada menemukan satu ilmu apapun yang jenengan fatwakan, nggak ada. Kiai Said itu sangat-sangat saya mengaguminya karena banyak memberikan satu pencerahan ilmu tentang NU. Atau Kiai Mustamar Marzuki Mustamar, dan yang paling utama adalah Gus Baha. Itu sangat-sangat, sedangkan Anda tidak sama sekali. Bagi saya nggak merasakan. Untuk saya pribadi maksudnya saya tidak merasakan. Mungkin untuk yang lain saya tidak tahu. Cintai habaib, jangan koreksi. Orang yang tidak mendoakan habaib, sholatnya nggak diterima, tidak mungkin masuk surga. Akibat menempatkan husnuzon tidak pada tempatnya, NU akhirnya kehilangan salah satu bahannya, Jatman, yang sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM oleh Lutfi bin Yahya, Dedekot Baklawi yang dihusnuzoni sebagai keturunan Rasulullah. Kalau Lutfi sudah membual, apalagi kabib-kabib yang recehan. Walau nasab sudah dibongkar,
husnuzon dan percaya. Aduh, 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 terbongkar. Aduh, aduh, sudah dibongkar. Kocang kuat yang memalsukan makam. Lihat sosok Lutfi bin Yahya yang katanya menjadi sufi dunia, tapi ternyata semua dusta, hanyalah ambisi jabatan dunia. Aduh, 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 terbongkar. Aduh, aduh, sudah dibongkar. Kuburan banyak sudah yang dipalsukan. Tak cukup itu, Jatman pun jadi sasaran. Mukibin ini sudah salbut asal-salan. Tak percaya lagi, Kabid Dobol suka memalsukan. Kiai, ini semua sudah kehendak Tuhan. Tunggu apa lagi? Saatnya Kabid Dobol kita tinggalkan. Dobolowi, tolong hentikan, jangan diteruskan. Kalau tidak mau pribumi bangkit, kalian akan dipulangkan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.